Kembali lagi di podcast Ruang Bicara Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Tri. Bersama saya Roy. Tentunya saya akan bersama di podcast ini kurang lebih di 1 jam ke depan. Dan kali ini saya akan kedatangan tamu tentunya ya. Dia akan menceritakan kehidupannya sehari-hari, terus pengalamannya di pekerjaan, kerja sambil kuliah. Kita sambut Nana. Boleh diperkenalkan diri Nana, seperti apa kehidupan kamu sehari-hari? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nana Manara Agustina dan biasa dipanggil Nana. Jadi tema hari ini kita membahas keseharian ya, lebih tepatnya ya. Iya. Oke. Bisa ceritakan sedikit tentang diri kamu sehari-harinya seperti apa? Jadi keseharian saya sih sebenarnya ada bekerja tentunya yang pertama, terus kemudian ada kuliah. Dan yang poin pentingnya lebih ke menjalani hidup ya, menikmati kehidupan dengan traveling ataupun pergi ke tempat-tempat yang aku senangi kayak gitu. Komplit banget. Coba, saya pengen tahu kerja di mana sih sekarang? Sekarang saya kerja di daerah Semarang sih. Di apa itu? Lebih ke perusahaan manufaktur. Gitu. Di pabrik. Iya. Sebagai apa di pabrik? Mana? Saya sebagai quality manager. Oke, wah, keren juga ya. Iya. Terus itu kamu katanya juga kuliah. Iya, tentu saja. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Universitas di Kendal. Oke, masih berjalan sampai sekarang. Semester berapa? Alhamdulillah masih sih. Jadi sekarang aku masuk ke semester 3. Apa nggak berat itu kamu kerja sambil kuliah? Untuk saat ini masih enjoy aja Enjoy sih. ya? Iya. Kenapa bisa enjoy? Soalnya bisa nerapin work life balance ya pastinya ya. Jadi bisa berbagi waktu nih antara kerja, antara kuliah ataupun kehidupan sehari-hari. Apa yang memutuskan kamu kerja sambil kuliah kayak gitu? Mungkin itu kan nggak mudah ya, tentunya. Gimana itu? Bisa sampai berpikir kerja sambil kuliah kayak gitu. Oke. Pertanyaan bagus sih ya. Iya dong. Jadi aku ini kan Gen Z ya. Nah selain Gen Z, aku itu juga generasi sandwich. Iya, tahu kan maksudnya sandwich generation itu kayak gimana ya? Gitu. Jadi aku perlu banget nih yang namanya kerja untuk mencukupi kebutuhanku sehari-harinya. Biar nggak tergantung sama orang tua gitu ya. Iya. Benar. Tapi kan nggak gampang namanya kerja terus kuliahnya jam berapa, kerjanya jam berapa gitu. Oke. Jadi untuk kerja itu aku dari pagi sampai sore, lalu kuliah itu dari sore sampai malam, kayak gitu. Nggak berat? Untuk awal-awal sih agak kewalahan ya, cuma sampai saat ini bisa lah. Nah itu kan pastinya punya treatment biar nggak keberatan, kayak gitu tuh biasanya seperti apa itu? Pulang kerja kan kamu harus buru-buru dikejar kuliah jamnya apa nggak mepet atau kayak gimana, terus nanti kamu di jalan pas waktu pulang kerja udah macet kayak gini, itu masih tetap nyaman kuliah? Iya, alhamdulillahnya masih ya. Oke. Iya. Jadi untuk di kerjaan itu aku memaksimalkan 100% otak ya ibaratnya ya, biar tetap fokus gitu di kerjaan gitu. Jadi aku bisa pulang tepat waktu. Itu kamu masuk kerja itu office hour dari pagi sampai sore gitu? Iya. Nggak, maksudnya nggak kena. Kadang-kadang kan saya dengar itu kalau di kerja, apalagi di pabrik itu kan ada sip-sipan kayak gitu kan. Itu kamu nggak kena kayak gitu? Enggak sih, kebetulan kerjanya di office, jadi pakainya office hour. Makanya kamu bisa berbagi waktu sambil kuliah. Iya, benar banget. Sih. Nah itu kan mungkin nggak deket ya rumah kamu sama tempat kerja? Iya, kurang lebihnya itu sekitar 30 sampai 40 menitan lah. Lumayan itu.
terus kalau macet, terus ada apa kendala itu nggak suka gak ada kendala gitu mungkin di lalu lintasnya dari rumah sampai kerjaan kayak gitu. Kalau itu sebenarnya bisa ditanggulangi sih. Kalau perkara macet, berarti kita harus berangkat lebih pagi ya, gitu. Ataupun kalau misal ada kendala cuaca nih, kayak hujan atau apa, kita harus siap sedia nih perlengkapannya, kayak mantel ataupun sepatu ganti ataupun apalah gitu. Ini yang menarik gini, namanya orang kerja itu kan kadang-kadang kan kita nggak tahu nih hari ini ada lembur sampai malam atau apa kayak gitu. Itu kamu lebih mentingin lembur apa terus kuliah kamu kayak gimana kayak gitu ketika ada mendadak lembur kayak gitu? Oke. Untungnya banget nih ya antara kerjaan ataupun perkuliahan itu oke-oke aja gitu. Jadi meskipun ada lembur ataupun ada pekerjaan dadakan, pastinya aku kan harus info ke universitasnya terlebih dahulu gitu, minta konfirmasi entah itu terlambat ataupun izin kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Oke sih. Ya untungnya ya mudah-mudahan dosennya bisa ngertiin juga ya. Tapi kan kamu tetap tanggung jawab dong. Iya, tentu aja. Oke, ada tantangan nggak sih kuliah sambil kerja gitu? Tantangannya apa? Kalau awal-awal sih tantangannya lebih ke waktu kali ya, manajemen waktunya itu agak berat sebenarnya. Beratnya itu harus bisa nentuin nih porsi-porsi dari tiap-tiap kegiatan itu seberapa besar, kayak gitu. Jadi manajemen waktunya itu bisa lebih padat, gitu. Sesuai. Terus nggak ngantuk kamu? Kalau istirahat yang cukup itu bisa diminimalisir. Kamu nggak gini apa maksudnya kan itu kan butuh kayak semacam tenaga lebih dong ya. Itu kamu gimana jaga stamina tubuh kamu biar tetap fit, bisa bekerja, bisa kuliah dan konsentrasi di situ. Jadi untuk menjaga stamina tubuh yang fit, itu kita harus yang pertama kan tidur atau istirahat yang cukup ya. Kemudian perlu juga nih mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat bergizi. Suplemen. Iya, ditambah juga suplemen atau vitamin. Olahraga. Gitu. Dan pastinya olahraga. Masih bisa olahraga? Masih dong. Apa sukanya olahraga? Jogging atau apa gitu? Iya, aku biasanya kalau nggak jogging bersepeda sih. Bersepeda? Iya. Serius? Iya. Kuat berapa kilo? Ya tergantung sih. Itu ya cara menjaga kesehatan kamu ya, tetap olahraga, kerja, kuliah gitu ya. Ngomong-ngomong, Nana semester berapa sekarang? Untuk saat ini aku baru mulai masuk ke semester 3. Semester 3 ya? Iya. Jurusan apa Nana? Jurusan di ilmu komunikasi. Kenapa kamu ambil prodi atau jurusan komunikasi? Untuk alasannya itu aku lebih tertarik sih ya untuk mendalami karakteristik dari ilmu komunikasi itu sendiri gitu. Biar gak asal omong aja gitu. Jadi kita ngomongnya itu harus ada bobotnya gitu. Iya, kan pastinya kan punya tujuan sih kenapa kamu harus ambil jurusan komunikasi itu kan pasti kedepannya punya tujuan ya. Itu pengennya seperti apa tujuan kamu sih? Kalau aku sebenarnya masih agak bimbang sih ya. Cuma kalau aku melihat jurnalis ataupun wartawan itu kayaknya keren banget gitu ya. Oh, ada cita-cita untuk jadi jurnalis atau wartawan gitu? Pernah? Mungkin ya. Atau mungkin presenter televisi kayak gitu. Bisa juga. Punya nggak keinginan untuk jadi penyiar radio? Kalau penyiar radio belum sih untuk saat ini. Tahu keren tau. Setahu aku tuh dulu penyiar radio itu kan keren gitu. Kamu nggak ada itu apa cita-cita untuk jadi penyiar radio atau apa itu? Kalau untuk keren-kerennya itu aku lebih ke presenter ataupun jurnalis ya. Iya sih. Nggak, awalnya itu bisa mutusin untuk ambil jurusan komunikasi itu apa itu murni dari kamu sendiri, apa ada dari orang tua,
atau temen kamu, apa siapa gitu coba? Itu lebih pure ke diri aku sendiri sih. Jadi ketertarikan aku terhadap ilmu komunikasi itu cukup besar sebenarnya. Jadi ya oke lah, ambil ilmu komunikasi. Awalnya kan pastinya cari tahu dulu dong apa sih yang akan dipelajari nanti, ketemunya pelajaran apa aja di komunikasi itu, searching sendiri atau sempet ada teman yang sama teman gitu kan, mungkin dari teman itu terus kamu nanyain tentang jurusan ilmu komunikasi itu, mungkin Enggak sih, lebih ke searching sendiri, masuk aja tapi gitu. nggak ngerti sebenarnya nanti apa yang ada di dalamnya, pelajarannya apa gitu, nggak ngerti juga ya awal-awalnya ya. Awal-awal gitu. Menarik nih teman-teman ya kan, yang disampaikan Mbak Nana itu, dia itu bisa bekerja sambil kuliah ya, terus bisa mengatur waktu juga. Ini Nana kapan liburnya kalau kerja sambil kuliah gitu? Kebetulan aku liburnya di hari Sabtu dan Minggu sih. Jadi jam kerjanya cuma 5 hari aja nih, dari Senin sampai Jumat. Tuh, begitu juga dengan kuliah. Terus liburnya setiap Sabtu Minggu ya? Iya. Itu kamu manfaatin buat apa kalau libur gitu? Biasanya itu aku manfaatin buat olahraga, terus bisa juga main ataupun sekedar mengistirahatkan tubuh gitu dari capeknya kegiatan dari hari Senin Kerja, sampai kuliah Jumat kayak gitu ya. Apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat dari pengalaman kuliah sambil kerja? Untuk pelajaran berharga sih mungkin lebih ke gimana cara menghadapi orang-orang di kerjaan, gimana cara mengatur manajemen waktu, ataupun kita lihat nih sudut pandang dari orang-orang itu kayak gimana gitu. Jadi kita tahu nih kayak pikiran mereka ataupun gitu deh. Tapi kan biasanya kan berpengaruh itu Nana, ketika kamu di kerjaan mengalami kayak semacam emosi gitu kan, itu kebawa nggak ke kuliah? Enggak sih ya untuk Tapi pernah kayak- nggak sih ngalamin kayak gitu? Maksudnya terjadi apa crash atau apa sama temen atau sama atasan gitu kan? Tentunya kan ada rasa dongkol, itu kebawa nggak? Gimana ngatasinnya juga itu? Kalau urusan emosional itu pastinya ada ya, dimanapun itu juga pasti ada gitu. Karena ini kan jarak antara kerja sampai rumah dan jarak antara kerja sampai universitas itu agak cukup jauh ya. Jadi emosi itu udah hilang gitu aja di jalan. Berarti iya, itu maksudnya ngilanginnya itu kayak gimana? Kamu harus minum kopi dulu atau Oh enggak sih. mandi Lebih ke, dulu? nikmatin yang ada saat itu. Entah itu ngelihat jalan-jalanannya yang ramai ataupun lihat orang-orang yang banyak kayak gitu. Terus gini, apa ya namanya ya? Ada perubahan nggak? Kamu kerja waktu itu, kamu kerja belum kuliah, terus kamu sekarang kerja sambil kuliah, itu ada perubahan nggak sih di diri kamu? Tentunya ada sih. Seperti apa? Contohnya lebih ke pemahaman waktu sama cara menghadapi berbagai jenis karakteristik orang-orang gitu. Gitu ya. Kamu cita-citanya sebenarnya pengen jadi apa sih Nana? Kalau aku itu mungkin lebih ke jurnalis kali. Jurnalis ya. Iya. Saat ini hobi kamu apa? Hobiku banyak sih. Ya apa aja, maksudnya yang paling kamu sukai, paling sering kamu jalanin gitu kan? Oke. Mungkin dari hobi untuk mengurangi stres kali ya. Yang pertama itu ada nonton Iya. film. Nonton film. Iya. Sukanya? Mendengarkan musik gitu. Film sukanya apa? Action atau horor atau komedi? Oh, lebih genre sih. genre. Bisa thriller, action, komedi atau apapun tergantung mood saat itu juga. Oh, Gitu. musik Musik oke juga. suka. Suka.
Kalau musik ya kan, band Indonesia itu yang paling disukai siapa? Dewa 19 mungkin ya. Mantap ya teman-teman. Nana ternyata suka atau ngefans band Dewa 19. Kenapa? Karena lagu-lagunya oke sih. Oke-nya di Enak mana nih? didengar. Ah, yang paling suka deh sekarang gini, satu lagunya Dewa 19, ya kan? Judulnya aja Judulnya ya. aja, ya. Mungkin kangen. Kangen. Kangen, kenapa? Kenapa kamu? Ya suka aja. Iya kan pastinya ada, mungkin ada satu pengalaman atau apa tentang lagu. Biasanya kan gini nah. Saya suka lagu ini ya kan karena waktu itu sempet ada tragedi atau semacam momen kayak gitu, terus nggak bisa terlupakan, mungkin kayak gitu. Boleh diceritain coba. Seru deh kayaknya. Iya ya. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada? Aku lebih Serius? ke melodi sama iramanya gitu. Oke aja gitu, masuk ke telinga gitu. Oh gitu. Selain Dewa 19 mungkin ada lagi. Kalau selain itu mungkin band luar ya, kayak Coldplay ataupun Imagine Dragon. Terus gini nah, yang nggak kalah penting mungkin kan kamu kan ngejalani kerja sambil kuliah itu kan nggak gampang gitu kan. Itu respon orang tua kamu sendiri seperti apa ya? Mendukung atau seperti apa? Kalau untuk orang tua sendiri sih itu sangat-sangat mendukung ya. Terlebih lagi aku enjoy gitu ngejalaninnya. Jadi mereka oke-oke aja. Jadi itu penting kan dukungan dari orang tua itu. Kalau nggak didukung juga kamu nggak akan semangat ya kan? Iya, bener banget. Terus yang bikin kamu semangat kuliah apa? Banyak sih ya. Selain di sini teman-temannya juga asik gitu, Oh, iya, seru. iya. Terus materi perkuliahan itu juga sangat membantu gitu buat aku menjalani hari-hari di kerjaan juga. Oh itu berpengaruh di kerjaan. Iya. Itu nyambung. Nyambung sih. Oh gitu. Soalnya di kerjaan kan aku juga harus menghadapi banyak berbagai macam orang ya, gitu. Jadi materi perkuliahan apalagi di ilmu komunikasi itu sangat relate sih menurutku. Jadi ada ya kasus yang harus diatasi di kerjaan itu, kebetulan ada nih ilmu dari perkuliahan untuk mengatasi itu tuh, gitu ya, nyambung ya. Mantap sih. Mudah-mudahan betah ya sampai wisuda ya Nana ya. Amin, doain aja ya. Jadi kan ini kan nggak gampang jadi seorang Nana gitu ya. Mungkin teman-teman pengen tahu lah apa pesan yang terbaik ketika kita menjalani keseharian kamu gitu kan. Boleh di-share ke teman-teman biar nanti mungkin kalau ada yang positif bisa ditiru sama teman-teman. Silakan Nana. Oke, jadi tips and trick untuk menjalani kehidupan dengan enjoy ataupun dengan tenang itu kalian harus nerapin yang namanya work life balance ya teman-teman ya. Jadi work life balance itu apa sih? Yaitu keseimbangan nih antara kerjaan, antara perkuliahan ataupun keseharian kalian atau hal yang kalian senangi gitu. Jadi kalian harus tahu nih porsinya masing-masing dari tiap kegiatan itu seberapa besar gitu. Dan pastinya kalian juga harus tahu nih kapan kalian harus istirahat, kapan kalian harus fokus di satu kegiatan aja kayak gitu. Baik, Nana udah banyak yang udah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman ya pengalaman ini ya kan. Kayaknya ada lagi nggak yang mau disampaikan yang mungkin paling penting gitu kan? Yang Apa ya? biar sedikit bisa ditiru gitu kan? Kuncinya itu lebih ke menjaga mental health kalian masing-masing sih ya, gitu. Biar kalian bisa lebih enjoy itu kan harus ada perasaan yang namanya bahagia ya, menikmati gitu kesehariannya gitu. Jadi kalian juga harus bisa nih mengelola emosi kalian masing-masing. Oke. Betul ya, sebenarnya masih banyak sih ya yang pengen kita kulik dari Mbak Nana ini ya teman-teman ya. Cuman karena agak sedikit padat Mbak Nana ini, mungkin kita cukupin aja kali ya. Karena
Mungkin bisa ketemu lagi nanti di kesempatan selanjutnya. Mbak Nana, saya terima kasih kali ini udah mau hadir di podcast Ruang Bicara. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan Mbak Nana bisa membantu atau menjadi apa ya namanya inspirasi juga buat teman-teman ya kan. Ya mudah-mudahan Mbak Nana tetap semangat menjalani kesehariannya, sehat, sukses selalu. Terima kasih banyak. Saya tutup podcast kali ini malam ini ya kan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.